Alhamdulillah Wassyukur lillah Wassalatu wassalamu ala afdali rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa man tabi'a hudah Amma ba'du Allahumma allimna Bima yanfa'una Wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma Allahumma ja'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum Tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad kepada orang-orang yang menganggap dirinya suci Kemudian balillahu yuzakki man yasha' wala yuzlamuna fatila Padahal atau bahkan atau sebenarnya Allah lah yang menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ayat kita ini Bapak sekalian masih berbicara tentang kecaman Allah terhadap orang-orang Yahudi secara khusus, di mana salah satu sifat mereka sehingga mereka patut untuk dikecam yaitu menganggap diri mereka dalam kebenaran, menganggap diri mereka suci, menganggap diri mereka kekasih Allah, sebagaimana diungkapkan oleh para ahli tafsir bahwa makna dari mereka menganggap diri mereka suci, bersih, itu disebutkan di ayat-ayat lain seperti di Al-Maidah atau di Al-Baqarah atau di Ali Imran. Di Al-Baqarah disebutkan Allah, salah satu ungkapan mereka yang menganggap mereka itu manusia terpilih atau manusia pilihan. Mereka mengatakan وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. Mereka suka mengatakan, kalaupun kami masuk ke dalam neraka, itu hanya sekedar beberapa hari saja. Itu salah satu ucapan contoh dari tazkiyatun nafsi. Maksudnya contoh dari ucapan bahwa mereka menganggap diri mereka itu suci. Jadi kalaupun Tuhan menurut mereka akan memasukkan mereka ke dalam neraka, itu hanya beberapa hari saja, setelah itu kami keluar. Itu satu. Di Al-Maidah, di sana mereka mengatakan, nahnu
abna'ullahi wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Ini juga ucapan tazkiyah, ya, di mana mereka menganggap diri mereka itu lebih baik dibandingkan makhluk yang lain. Dan tentu banyak lagi ucapan-ucapan tazkiyah mereka, pensucian diri mereka kepada diri mereka sendiri, padahal semua itu adalah kebohongan. Karena itu Allah kecam mereka dalam ayat ini, dan Nabi SAW ya diperintahkan untuk memperhatikan itu. Karena itu kata Allah, alam tara, bukankah engkau telah perhatikan, bukankah engkau tidak perhatikan wahai Muhammad, kata Allah, kepada orang-orang yang mensucikan diri mereka sendiri. Karena itu kata para ulama dari ayat ini, Bapak sekalian, bahwa tidak boleh seseorang memuji dirinya sendiri. Ya, tidak boleh kita memuji diri kita sendiri. Alasannya, tidak ada yang mengetahui hakikat kita kecuali Allah. Orang Yahudi dikecam mereka oleh Allah karena ucapan mereka itu. Begitu juga ayat ini dijadikan oleh para ulama kita sebagai dalil bahwa kita juga tidak boleh memuji orang lain, tapi dengan syarat di sana secara berlebihan. Makanya di Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki memuji temannya secara berlebihan, Nabi mengulang-ulangi kalimatnya kepada orang tersebut, engkau telah memenggal lehernya, engkau telah memenggal lehernya, engkau telah memenggal lehernya. Jadi Nabi ibaratkan bahwa bila seseorang memuji orang lain terlalu berlebihan, maka seolah-olah orang tersebut dalam pujiannya semacam mematahkan lehernya. Tapi kalau sekedar saja tidak ada di sana unsur ghulu, berlebihan, maka itu sah-sah saja. Apalagi kalau dengan pujian itu orang akan menambah semangat dalam kebaikannya. Karena sifat manusia ya secara fitriyah ingin dipuji. Bahkan dengan pujian itu dia akan semakin baik. Tapi bagi tentunya yang mengetahui hakikat pujian, sebagaimana tidak ada satupun di antara manusia yang suka dicela. Ya, itu dia. Makanya kalau untuk memotivasi seseorang agar dia meningkatkan kebaikannya, memperbagus kualitas ibadahnya, maka pujian tidak ada masalah. Kita ingat bagaimana Nabi mengucapkan satu pujian terhadap Abdullah ibnu Umar. Kata Nabi, ni'mal abdu Abdullah, atau ni'mar rajulu Abdullah, atau kama qala, sebaik-baik laki-laki itu adalah Abdullah. Ini salah satu bentuk pujian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah pujian itu, lau qama al-lail, kalau dia salat malam. Nah, maknanya pujian di sini untuk memotivasi Abdullah supaya tidak meninggalkan salat malamnya. Dan terbukti bahwa sejak diketahui Abdullah pujian Nabi tersebut kepada dirinya, dia bilang, sejak itu saya tidak meninggalkan sholat malam saya.
dan dia ucapkan itu ketika dia berusia 60 tahun. Padahal ucapan itu dia dengar dari Nabi ketika dia umurnya belasan tahun, masih 15 atau 16 tahun. Bapak bayangkan, dia ucapkan kalimat ini, bahwa sejak saya dengar kalimat Nabi itu, saya tidak pernah meninggalkan sholat malam, walau dalam keadaan sakit, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan apapun. Ketika usia 60 tahunan. Jadi berapa? 10 tahun dia sholat malamnya itu. Tapi kalau pujian membuat seseorang bangga sehingga dia tidak lagi meningkatkan kualitas dirinya, apalagi kalau sempat pujian tersebut membuat dirinya sombong dan menganggap orang lain rendah di bawah daripada kualitasnya, maka celaan pujian di sini, itulah kita katakan tadi, pujian semacam memenggal leher seseorang. Ini kepada diri, Pak. Begitu juga apabila pujian ditujukan kepada kelompok, bahkan ini lebih berbahaya. Ya, kalau kita puji dengan setinggi-tingginya satu kelompok, ya, maka ini lebih berbahaya daripada pribadi. Tentu pengaruh buruk dari pujian yang salah terhadap pribadi itu lebih kecil bila dibandingkan pengaruh buruk pujian terhadap kelompok. Makanya Yahudi, ini kan mereka yuzakkuna anfusahum. Mereka memang secara kelompok memuji diri mereka sendiri bahwa mereka adalah umat terbaik, sehingga semua umat selain mereka bilang tidak. Itu di bawah mereka. Makanya apa mereka bilang? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini salah satu bentuk pengaruh buruk dari ucapan pujian, bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Maknanya selain mereka tidak ada yang masuk. Itu dia sekalian ungkapan ulama kita tentang alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Karena itu kata Allah, balillahu yuzakki man yasha. Kan tetapi Allah lah yang akan mensucikan siapapun yang dia kehendaki. Karena itu dari sini dari ucapan Allah nih, balillahu yuzakki man yasha. Di sini kita diingatkan bahwa sekalipun kita tengok ada seseorang atau diri kita merasa mempunyai sifat-sifat kebaikan, atau kita berusaha menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan, harus kita sadari bahwa usaha kita untuk memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik itu, ya, berhasil atau tidak itu bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mempunyai sifat kejujuran, kita rasakan, sadarilah bahwa kejujuran itu memang Allah yang membuatnya, bukan kita, bukan diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa secara totalitas hidup kita ini digerakkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun, ya, keandilnya diri kita dalam soal itu. Makanya bila kita tengok ada sifat-sifat terpuji dalam diri kita, maka kita syukuri, ya Allah. Ya, sebagaimana ungkapan seorang laki-laki, saya lupa nama sahabat itu, yang Nabi SAW memujinya, sebab laki-laki tersebut ada satu sifat yang sangat Nabi kagumi pada dirinya, yaitu adamul isti'jal, sifat tenang dan tidak tergesa-gesa, sehingga keadaan dia selalu bila berjumpa dengan Nabi itu dalam keadaan yang terbaik. Pakaiannya rapi, wangi,
Ya, sekalipun dalam keadaan sesibuk apapun, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sifat itu. Ya, sifat adamul istijal, maknanya tidak tergesa-gesa. Sehingga kata Nabi, kata beliau, ya Rasulullah, apakah sifat ini adalah sifat yang memang kubawa lahir? Kata Nabi SAW, iya. Oh, sifat yang engkau miliki ini tidak tergesa-gesa dan sebagainya, tenang dalam pembawaan. Ini adalah sifat bawah lahiranmu yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak nih Pak terbagi dua. Ada namanya akhlak muktasabah, akhlak yang memang harus kita usahakan. Ya, akhlak yang selalu harus kita usahakan, kita hiasi diri kita dengannya. Maknanya lewat percobaan, dicoba, akhirnya menjadi satu sifat bagi kita. Ya, ada tidak? Memang sudah bawaannya. Misalnya sifat malu. Kata Nabi, al-haya'u kullu khair. Malu itu semuanya baik. Ya, ini juga salah satu sifat yang ada orang memang dari lahirnya sudah pemalu. Ada dari lahirnya tak pemalu. Ya, baru belajar malu. Ya kan? Anak kita perhatikan. Ada anak itu masih kecil sekali udah malu, dia telanjang depan siapapun atau orang tuanya. Maknanya ini harus kita bangun. Maknanya ini fitriyah, ini baik. Tapi ada anak tuh udah besar dah, tak ada malunya. Yang macam itu harus dibangun. Ya, bisa dibangun lewat orang tuanya. Ya, maknanya dibuat supaya dia jadi pemalu. Itu dia. Balillahu yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila. Kemudian kata Allah, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalimat fatil, sekalian, ini kata para ulama lughah menunjukkan sesuatu yang sangat sedikit. Salah satu ungkapan ulama makna dari fatil itu, mereka bilang tangan kita nih sebersih apapun dia, ya, tapi kalau kita gosok-gosok macam ini akan semacam ada daki kita bilang ya, kecil dia. Itulah fatil. Ya, itulah fatilah. Jadi kalau kita gosok-gosok macam ini, ada ya, kalau kotoran, kalau memang apa-apalah pokoknya ada gitu kan. Itu fatil namanya. Maknanya menunjukkan sesuatu yang sangat sedikit. Jadi Allah itu tidak akan pernah menzalimi siapapun walau sedikit itu. Artinya bila baik perbuatan kita, akan Allah balas kebaikan itu dengan karunia-Nya, dan sebaliknya juga apabila orang tersebut berbuat dosa, maka Allah pun akan membalas dosa itu seukuran kesalahannya. Maknanya itu maksud dari wala yuzlamuna fatila. Kemudian kata Allah, unzur, tengoklah wahai Muhammad, kata Allah, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib, bagaimana mereka, kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhib, bagaimana mereka mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah atas ucapan-ucapan mereka terhadap diri mereka tadi, bahwa mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, bahwa tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali golongan kami, Yahudi atau Nasrani. Kalaupun kami nanti masuk ke dalam neraka, itu hanya sebentar saja, hanya beberapa hari saja, illa ayyam ma'dudah. Semua ini adalah kebohongan. Makanya kata Allah, unzur, tengok Muhammad, betapa besarnya kebohongan mereka terhadap Allah. Baru kata Allah, wa kafa bihi ithman mubina,
dan cukuplah perbuatan itu ya menjadi dosa yang sangat nyata bagi mereka. Apa perbuatan itu? Dan cukuplah perbuatan itu. Apa perbuatan itu? Membuat kebohongan terhadap Allah dengan memuji diri mereka sendiri yang hakikatnya adalah kebohongan. Wa kafa bihi itsman mubina. Kalau kita jumpai kalimat wa kafa bihi dan cukuplah, ini menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang sangat besar. Setelah itu ayat berikutnya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kembali Allah memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan ya orang-orang yang telah diberi kepada mereka sebahagian kitab. Untuk apa? Kata para ulama kita, untuk memberitahu Nabi kita bahwa sekalipun ada orang atau kelompok, ada umat telah diutus kepada mereka kitab berupa petunjuk, tapi pada kenyataannya bahwa banyak dari orang-orang yang diutus kepada mereka kitab tersebut yang lari dari kitabnya. Artinya, kalaupun Allah mengutus Al-Quran atau mengutus Injil atau mengutus Taurat kepada sekelompok umat, pada kenyataannya kita tengok tidak semua orang mengikuti petunjuk itu. Ya, jadi Nabi diberitahu oleh Allah bahwa sekalipun diturunkan Al-Quran kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, ingat bahwa tidak semua umatmu itu akan mengikutinya. Baru diberitahu oleh Allah contoh dari kenyataan itu apa yang dialami oleh umat-umat Bani Israel, para anbiya yang diutus ke Bani Israel. Seperti di sini Allah mengatakan, alam tara, tidakkah engkau tengok, ilal ladzina utu nasiban, kepada orang-orang yang telah diberi nasiban minal kitab, bahagian dari kitab. Padahal ini sekalian satu kemuliaan, ya. Kalimat utu nasiba, utu itu maknanya didatangkan, ya. Didatangkan walau mereka tidak berusaha, ya, tidak berusaha, tapi didatangkan kepada mereka, ya, kitab minal kitabi. Makanya orang berilmu, ya, orang berilmu, ada kita tengok di antara orang-orang berilmu tuh yang betul-betul seperti didatangkan kepadanya pengetahuan, walau dia tidak cari. Nah, tapi kita tidak mengaji dulu macam ini kan, mengantuk, ya. Nah, seberapa yang dapat segitulah, ya. Maknanya kita berusaha, ada orang tidak, ya. Makanya kata para ulama tafsir, beruntunglah mereka
yang didatangi, ya, daripada yang mendatangi. Nah, di sini Allah mendatangkan kepada mereka nasiban minal kitab, sebahagian daripada kitab. Walau dalam ayat ini juga maknanya celaan terhadap mereka. Mereka sudah dikasih petunjuk, ya, didatangkan kepada mereka kitab. Nah, tapi aneh, yu'minuna bil jibti, mereka percaya atau beriman kepada jibit, wat taghut, dan kepada taghut. Nah, kalau kita tengok tafsiran-tafsiran para ulama, makna dari al-jibti adalah berhala, atau tukang sihir, atau bomoh, dukun kalau kami bilang. Itu semua maknanya jibit. Adapun taghut, kalau ditafsir dia sebutkan al-Uzza wal Manat, maknanya dua berhala yang disembah oleh orang Quraisy. Itu makna taghut di sini. Atau syaitan, iblis, itu juga taghut. Jadi maknanya, barang siapa yang percaya kepada al-jibti, jibti kita katakan bisa berhala, tukang sihir, bomoh, dukun, peramal, semua itu disebut al-jibti. At-taghut, sembahan selain Allah. Maka orang yang mengaku dirinya Tuhan disebut dia taghut. Baik. Kapan ini terjadi? Ini ada sebab nuzulnya, sekalian. Baru kita paham ayat ini. Kalau kita tahu asbab nuzulnya. Salah satu riwayat yang masyhur akan asbab nuzul ayat ini, bahwa ayat ini adalah kecaman terhadap orang Yahudi secara khususnya Yahudi Madinah, bahwa pernah dulu kelompok Yahudi Madinah dipimpin oleh dua ahli kitab, ahli Taurat di kalangan mereka. Satu namanya Huyai ibnul Akhtab, yang kedua Ka'b ibnu al-Ashraf. Ini dua nama kelompok Yahudi, tapi mereka ini ulamanya. Datang mereka ke Mekah menjumpai orang-orang Quraisy, yang saat itu pemimpinnya adalah Abi Sufyan sebelum dia Islam. Jadi orang-orang Yahudi ini, tujuan mereka menjumpai orang-orang Quraisy adalah mengajak bekerja sama, bersatu untuk melawan Rasulullah dan sahabat di Madinah. Jadi ketika sudah kumpul mereka di Mekah, Abu Sufyan pun berbicara kepada kedua ulama orang Yahudi ini. Dia bilang, kami masih ragu, ya, kami masih ragu akan tekad kalian. Itu kata Abi Sufyan. Kami masih ragu akan tekad kalian memusuhi Muhammad. Karena itu, supaya kami tidak ragu akan tekad kalian bahwa kita akan kerjasama memusuhi Muhammad dan sahabatnya, maka kami meminta kepada kalian agar kalian sujud dulu ke Tuhan-Tuhan kami, ya, agar kalian sujud ke Tuhan-Tuhan kami. Akhirnya orang-orang Yahudi pada yang dipimpin oleh dua tokoh tadi ini, ya, mereka pun sujud kepada Al-Uzza, ya, berhala-berhala yang ada di Mekah itu, mana yang ada di Haram. Padahal orang-orang Yahudi ini, ya, di kitab mereka kan ada namanya apa Pak? 10 ajaran. Ya, ajaran Tuhan kan. Di sana yang pertama adalah dilarang
dilarang menyembah berhala. Ya, dilarang menyembah berhala. Tapi pada saat itu, ketika diminta oleh orang Quraisy agar mereka menyembah berhala, sujud ke berhala, sujud mereka. Karena itu mereka dikecam. Alam tara ilal ladzina utu nasiban. Apakah engkau tidak perhatikan Muhammad, kata Allah, bagaimana orang yang sudah diberi Alkitab tapi yu'minuna bil jibti. Mereka percaya pula kepada berhala, kepada taghut. Nah, itu asbab nuzul nih. Nuzul ayat. Jadi setelah mereka sujud semua terhadap tuhan-tuhan orang Quraisy, ya, maka 30 orang dari orang Yahudi dan 30 orang dari orang Quraisy itu melakukan perjanjian di depan berhala-berhala tersebut, bahwa mereka membuat satu kesepakatan untuk memusuhi Muhammad dan menyerangnya. Kemudian setelah terjadi perjanjian itu, kembali Abi Sufyan berbicara kepada Ka'bul Ashraf. Wahai Ka'ab, dia bilang, kau ini kan ahli kitab, tahu tentang Taurat, sementara kami ini tidak. Baru dia tanya, sebenarnya menurutmu mana yang lebih berada di dalam kebenaran, dalam petunjuk, kami kah orang Quraisy atau Muhammad? Kata Ka'bul Ashraf, dia bilang, tentu kalianlah yang lebih berada dalam petunjuk daripada Muhammad itu. Makanya kata Allah, mereka bukan saja sujud rukuk terhadap tuhan-tuhan orang-orang Quraisy tersebut, wa yaquluna lilladzina kafaru, mereka pun berkata kepada orang-orang kafir tersebut. Siapa orang kafir di sini, Pak? Orang Quraisy. Ya, wa yaquluna, mereka maknanya orang Yahudi, Ka'bul Ashraf berkata kepada orang-orang Quraisy tersebut, orang-orang kafir, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Itu maksudnya Muhammad dan pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Allah, ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, orang yang dikutuk oleh Allah. Kenapa? Karena mereka mengetahui kebenaran tapi mereka ingkari kebenaran itu. Wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira, dan barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Nauzubillah. Itulah dia ayat kita malam ini, Bapak sekalian. Karena suara pun sudah makin berat, ya, besok pagi masih ada ceramah, jadi untuk supaya nggak hilang malam ini, ya. Dan kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.